Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-qail fi kitabillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Shaimin, shaimat, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain ungkapan syukur kepada Allah, Zat yang Maha Ghafur. Segala puji yang tiada pernah bertepi atas Rabbil Izzati, Rabb yang masih menghamparkan kepada kita aneka macam nikmat, mencucurkan ragam rahmat. Tersaji salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya Nabi dan Rasul yang makamnya tidak pernah sepi diziarahi oleh jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia. Mereka yang datang berziarah ke makamnya meneteskan air mata kerinduan kepadanya, menguntai salam dan salawat untuknya, mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak di yaumil qiyamah akan berada satu lantai dengan Rasulullah menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan para pemirsa serta shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari rukun iman yang keenam adalah kita wajib mempercayai akan datangnya hari kiamat. Hari di mana bumi ini dihancurkan, air laut tumpah ke daratan, planet-planet bertabrakan, halilintar menyambar, semua yang namanya kehidupan mati. Mulai dari semut sampai gajah mati bareng tanpa persiapan. The last day of the world. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim ketika keadaan hari tersebut, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yauma izin sa'nun yughni. Di saat hari itulah saudara tidak mengenal saudaranya, ibu lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, kakek lari dari cucunya. Semuanya sibuk memikirkan persoalan masing-masing, mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia lakukan di alam dunia. Di hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia sibuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia lakukan selama dia berada di alam dunia, saat itulah ada sekelompok manusia yang tenang, tidak risau, tidak galau. Karena apa? Karena langsung mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat yang langsung mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah. Di saat tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. 1 dari 7 orang tersebut yang mendapatkan naungan langsung dari Allah adalah apa? Dan siapa? Rajulun mu'allakun bil masjidi. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu connect dengan masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Saudara-saudaraku sekalian dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini tak lain dan tak bukan adalah masjid. Khairul biqa masajiduha. Tempat yang terbaik kata Rasulullah di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah masjid. Maka beruntunglah
bagi mereka yang selalu memakmurkan masjid, mensyiarkan masjid, meramaikan masjid, tidak hanya selagi di bulan suci Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan mereka makmurkan masjid. Ketika azan berkumandang, dia singgah, kemudian dia masuk ke dalam masjid, dia sholat berjamaah. Dan lebih beruntung lagi orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rizki, dia bisa membangun masjid di buminya Allah ini. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa orang yang waktu di dunia dia bisa membangun masjid, sekalipun masjid itu sebesar sangkar burung, banallahu lahu baitan fil jannah, nanti pada hari kiamat orang tersebut akan diberikan hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa singgasananya di alam syurga nanti. Di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan sebuah singgasana dengan fasilitas yang mewah bagi orang-orang yang waktu di dunia membangun masjid, mendirikan masjid. Mudah-mudahan para pendiri masjid, khususnya di Masjid As-Sinnah ini, pahalanya akan terus tercurah kepada almarhum dan almarhumah, dan juga generasi penerusnya bisa terus memperjuangkan kebaikan-kebaikan yang ditanam oleh leluhurnya. Saudara-saudaraku sekalian, ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini besar manfaatnya buat kita semua. Kesimpulannya, mari ramaikan masjid, mari makmurkan masjid. Karena orang yang memakmurkan masjid, orang yang meramaikan masjid, orang yang mensyiarkan masjid, nanti di yaumil qiyamah mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kiranya membawa manfaat. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita dan seluruh amalan-amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.